Sungguh miris. Inilah penyakit orang-orang yang baru pulang haji. Bukannya fokus memperbaiki diri, memperbanyak amal atau menjaga keistiqamahan setelah kembali dari tanah suci, justru malah sibuk pamer sana-sini. Meski baru kembali dari tanah suci, mereka banyak yang berdandan menor hingga memakai perhiasan mewah senilai ratusan juta. Jangan heran ya, tradisi macam tuh. Macam tak masuk akal kalau dipikir-pikir. Haji bukanlah titel, haji bukanlah jabatan, dan haji bukanlah penghargaan. Haji adalah ibadah. Nah, ini sisa-sisa peninggalan jamaah kloter 1 BDJ. BDJ 3. Wow. Banjarmasin. Nah, ini warisan yang ditinggalkan. Akhirnya kena potong 50% kuota jamaah haji Indonesia. Ini banyak terpengaruh dengan faktor-faktor seperti adab. Wakil Menteri Agama marah-marah. Kita ini bangsa yang besar. Seragam warna telur bebek tak dikenal askar. Petugas haji diusir. Saya pergi atau balik bersambut. Alhamdulillah. Haji. Assalamualaikum. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Lagi-lagi jamaah haji Indonesia viral setiap tahunnya. Sudah beberapa kali kita memberikan nasihat ya lewat media sosial tentang budaya-budaya haji Indonesia dan juga ketertiban jamaah haji Indonesia ini, geng. Tapi setiap tahunnya masih terulang-ulang kembali. Dan hari-hari ini adalah kepulangan haji jamaah haji Indonesia. Ini sungguh miris, geng. Ada di sana yang yang foto-foto, selfie-selfie untuk memamerkan hartanya juga setelah pulang dari setelah pulang dari Arab Saudi ataupun tanah suci sana. Ada juga yang minum air kaki, basuhan kakinya. Ada juga yang meninggalkan sampah-sampah ketika dari hotel ke Indonesia mau pulang dan lain-lainnya banyak, bahkan sampai ada yang terlantar sampai Menteri Agama Islam Indonesia ini marah-marah seperti tak dihargai. Ini berbanding balik dengan negara jiran kita. Kita ambil positifnya dari negara jiran-jiran kita karena masih banyak yang harus kita contoh dari sana, geng. Sebab setiap tahunnya kita tak pernah mendengarkan pun satu saja budaya-budaya Malaysia yang memalukan agama, yang buang sampah sembarangan, yang terlantar, dan yang meminum air basuhan kakinya itu tak ada. Kalau saya hanya cakap macam ini mungkin masih kurang yakin, kurang percaya. Jadi alangkah baiknya kita tengok bukti-bukti, fakta-fakta di lapangan. Lepas ini nanti baru kita bahas lagi ya. Ya Allah, seperti inilah penampilan glamor ibu-ibu asal Makassar ketika pulang haji. Meski baru kembali dari tanah suci, mereka banyak yang berdandan menor hingga memakai perhiasan mewah senilai ratusan juta. Bahkan tak sedikit dari mereka yang memamerkan perhiasan mereka ketika turun dari pesawat maupun bus haji. Menurut orang lain, penampilan seperti ini memang terlihat riak atau pamer. Yang seharusnya sepulang haji tambah rendah hati dan berpenampilan sederhana, tapi hal ini tidak berlaku di sebagian wilayah Sulawesi. Ternyata orang Sulawesi, khususnya dari daerah seperti Bugis Makassar, seringkali terlihat tampil glamor saat pulang dari haji karena hal ini sudah menjadi tradisi dan adat istiadat yang mengakar. Penampilan glamor ini dianggap sebagai bentuk rasa syukur dan kebahagiaan atas selesainya ibadah haji, sekaligus menjadi ciri khas daerah mereka. Orang Makassar juga memiliki tradisi penyambutan haji bernama Mapatopo Talili. Tradisi ini merupakan bentuk penyambutan dan perayaan bagi jemaah haji laki-laki yang telah menyelesaikan ibadah haji.
Acara ini biasanya diiringi dengan pembacaan solawat, doa, dan ceramah agama. Selain itu juga dilakukan sujud syukur dengan menghadap kiblat atau Ka'bah. Apakah kalian setuju dengan tradisi seperti ini? Layaknya emas berjalan, begini tradisi jamaah Bugis pulang haji. Begitu turun dari pesawat, para jemaah asal Makassar, terutama ibu-ibu, langsung curi perhatian. Pakai baju payet, jilbab warna cerah, lengkap sama perhiasan dari kepala sampai tangan. Buat orang Bugis Makassar, penampilan rapi dan mewah ini jadi bentuk syukur dan kebanggaan setelah menyelesaikan ibadah haji. Tradisi ini udah turun-temurun dan sampai sekarang masih jadi ciri khas suku Bugis Makassar pulang haji. Gimana menurut sahabat tentang tradisi ini? Tulis di kolom komentar ya. Haji bukanlah titel, haji bukanlah jabatan, dan haji bukanlah penghargaan. Haji adalah ibadah, dan yang pulang haji ya tidak ada jabatan apapun, tidak ada penghargaan apapun, tidak ada titel apapun, sama semuanya tetap menjadi hamba Allah. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak ada yang dibilang Pak Haji ketika pulang. Nah, yang namanya haji ini adalah hanyalah kebudayaan. Jangan sampai kebudayaan ini merusak akidah kita, sehingga apa, keyakinan kita terhadap ibadah jadi terpleset karena pengen dianggap sebagai orang yang sudah melaksanakan haji. Silahkan kalau kalian memanggil orang dengan Pak Haji, tapi ingat, yang dipanggil Pak Haji, ingat, haji bukan jabatan, haji bukan titel, haji bukanlah penghargaan, tapi haji adalah ibadah. Silahkan bikin acara di rumah, undang tetangga, undang saudara sebagai tanda syukur, bersedekah kepada keluarga, tapi ingat, haji bukanlah untuk kita gaya-gayaan. Semoga yang nonton video ini Bang Isa doakan ya, semoga kita semua dipanggil Allah tiap tahun untuk berhaji di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Sungguh miris. Inilah penyakit orang-orang yang baru pulang haji. Bukannya fokus memperbaiki diri, memperbanyak amal atau menjaga keistiqamahan setelah kembali dari tanah suci, justru malah sibuk pamer sana-sini. Pamer oleh-oleh, pamer foto-foto ibadah, pamer testimoni perjalanan, bahkan pamer gelar haji di depan nama seolah itu tiket masuk ke kasta sosial yang lebih tinggi. Haji berubah fungsi. Bukan lagi perjalanan spiritual yang membentuk hati, tapi ajang status sosial untuk menaikkan citra diri. Ada yang pulang haji, langsung update profil. Ada yang bicara soal tawaf, tapi lupa menata akhlak. Ada yang rajin pamer foto Ka'bah, tapi masih suka merendahkan orang lain yang belum mampu pergi. Padahal, nilai sejati dari haji bukan terletak pada keberangkatan, tapi pada perubahan. Apakah sepulang dari sana kita jadi lebih rendah hati, lebih sabar, lebih jujur, ataukah justru makin sombong dan merasa lebih suci? Haji bukan panggung untuk dipuji, tapi titik balik untuk lebih mengenal ilahi. Karena pada akhirnya, bukan gelar di depan nama yang Allah lihat, tapi amal yang tersembunyi di balik diamnya hati. Yuk, kita koreksi diri. Sudahkah ibadah kita mengubah kita menjadi lebih baik? Atau jangan-jangan kita hanya sibuk terlihat baik di mata manusia? Silakan bagikan jika kamu setuju video ini. Tradisi cuci kaki dan minum air cucian kaki orang yang baru pulang haji dengan tujuan ngambil berkah dari tanah suci. Jika dikatakan ini bid'ah, lagi pula dari mana ajaran ngambil berkah dengan cara begini, maka mereka pun akan nyolot. Oh, ini kan tradisi. Sudah turun-menurun nenek moyang kita melakukannya. Yang penting kan baik. Kalau begitu silahkan Anda bantah perkataan firman Allah Ta'ala. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 170. Sungguh, Rasulullah SAW pun memiliki nenek moyang, memiliki tradisi dan budaya dari nenek moyangnya, yaitu Quraisy. Namun pertanyaannya, apakah Nabi mengikuti dan melestarikan semuanya? Islam itulah yang harus ditradisikan, bukan tradisi yang dibalut Islam agar diterima. Jangan heran ya tradisi macam tuh, macam tak masuk akal kalau dipikir-pikir. Coba kau bayangkan kalau kakinya orang tuh terkena kencing manis, lepas itu diminum, boleh pindah tak kencing manis tuh? Tak jijik ke? Lepas tu kalau kakinya ada korengan, ada luka-luka, lepas tu ada pecah-pecah dekat tumit belakangnya itu, dekat kaki tumit belakangnya, lepas tu diminum air cuciannya tu. Tak jijik ke? Aku macam tak masuk akal. Tapi itulah, kalau bukan dekat Konoha, dekat mana lagi? IQ rendah. Ingin pula aku nak pergi haji.
Sebenarnya tujuan mereka adalah menghibur rakyat ya. Hiburan rakyat. Kita biasa panggil hiburan rakyat. Tetapi saya rasa ini ya tidak sesuai. Tidak sesuai langsung konsepnya dengan Hari Raya Aidil Adha. Kita ini orang Islam tahu sebenarnya ya, peristiwa Aidil Adha itu peristiwa apa sih? Itu peristiwa yang betul-betul menyayat hati, memilukan sangat-sangat ya. Ada seorang bapak ingin menyembelih anaknya ya, saking taatnya sama Allah ya. Tapi kenapa tahun 2025 ini ada karnaval yang langsung tidak membangkitkan konsep keislaman itu di dalamnya? Banyak anak kecil nonton ya, dari negara terbesar Islam di dunia. Seharusnya kita boleh membangkitkan kembali ya, suasana pilu, suasana rasa syukur yang kuat ya, karena kita ada di zaman sekarang ini. Tapi kayak gini memang lah. Oke, Miss N mau kasih saran juga ya. Tahun depan yang mau buat ya ramean untuk hiburan rakyat, lebih baik buat satu teater ya, teater. Terus undang semua masyarakat duduk nonton secara gratis. Iya. Kalau perlu mah layar tancap ya, kayak zaman dulu. Disuruh tuh anak-anak tuh nonton yang kecil-kecil itu, meresapi peristiwa itu rame-rame. Lagi berkesan di hati ya, lagi berkesan itu daripada lu tiba-tiba ada robot-robotan, tiba-tiba ada ayam. Ngapain itu ayam di situ? Patung ayam, robot. Lepas tuh ada badut dengan gemerlap cahaya. Lepas tuh kayak satu gambar apa ya, sembahyang India juga ada di situ. Lepas tuh kaligrafi Allah dalamnya. Bukankah itu sudah meniru orang lain? Nah, aduh, takut gua ngomong asal ini ya. Coba buat teater aja lu ya, buat teater tentang kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail tahun depan ya. Daripada lu kayak gitu ngabisin biaya, ngabisin duit, tau nggak? Beli lampu segala macem, nggak ada faedahnya, nggak diinget, nggak ada faedahnya, nggak dapet pahalanya juga ya. Capek adalah. Gua nggak nanya lu mau anak pondok mau anak keturunan malaikat Jibril juga, gua nggak nanya gua nggak nanya ya, nggak nanya. Seharusnya anak pondok lu punya keberanian lebih lagi daripada gua. Lu buat VT, tegur orang-orang ya yang udah menyimpang akidahnya. Lu berani nggak? Dapat apa lu dari pondok? Dapat apa lu dari pondok? Itu yang lu dapat dari pondok, mengecam orang yang lagi negur ke arah kebaikan. Itu yang lu dapat dari pondok. Lu bangga? Bangga lu? Sekarang gua cabar lu ya, gua tantangin lu buat VT. Tegur tuh orang-orang buat karnaval. Berani nggak lu? Lu ada nyali nggak? Bedanya kita tuh karena kita tuh beda nyali, Bray. Beda nyali. Gitu ya, beda nyali. Ngomong orang koyak. Nggak ada koyaknya, nggak ada. Nggak ada koyaknya. Miss N nggak ada koyaknya ya. Nah, kalau lu berani lu buka mulut. Ya, lu tegur tuh orang-orang tuh. Berani nggak lu ngadepin orang rame? Lu gak berani kan? Lu bisanya ngadepin atu-atu lawan perempuan. Nah, lu bisanya gitu. Nah, kalau lu dari anak pondok, lu harusnya lu lebih bagus lagi daripada gua. Lu buat VT cepet. Gua tungguin buat VT untuk ngajarin tuh orang-orang yang udah lari akidahnya. Bisa nggak lo? Gua tantangin. Lu sepatutnya lebih bagus daripada gua. Lu bisa buat VT ya. Kita kekurangan nih orang-orang yang negur ke arah kebaikan, kekurangan. Sampai orang yang nggak petudung ini juga yang harus ngomong. Tapi lu beraninya sama perempuan lu. Kakinya pun dilapisi biar suci ya. Lawan netizen lu gak berani kan. Kita beda nyali, Bray, beda nyali ya, beda nyali. Pemerintah Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia dalam akhirnya kena potong 50% kuota jamaah haji Indonesia.
ini banyak terpengaruh dengan faktor-faktor seperti adab, ya, seperti kesehatan, seperti faktor usia juga, seperti pengurusannya juga, ya. Jadi kebanyakannya di Indonesia itu yang diberangkatkannya kebanyakannya orang lansia didahulukan. Tetapi orang lansia ini bukan sedikit, banyak yang sudah registrasi haji. Jadi orang yang muda itu nunggu. Yang muda sampai ketua baru dapat. Jadi ini perlu dirombak. Kenapa negara orang boleh memberangkatkan orang-orang muda? Karena mampu ikut dengan kriteria yang diinginkan dalam Islam. Mampu itu dalam arti kata bukan cuma duit aja, mampu sehat badan, jasmani, rohaninya. Come on lah Indonesia. 50% loh dikurangkan kuota haji. Dan tolonglah kita ikut apa yang disuruh, ya, apa yang disuruh. Hajilah kamu jika mampu, itu ayatnya. Ya. Jadi walaupun kamu nabung sampai ketua, ya, kemudian kamu mampu pergi haji dengan uang itu, tapi jasmani kamu nggak mampu. Sebab itu banyak case kematian di negara Arab Saudi dari jamaah haji kita. Rombak, ayo sama-sama rombak. Kenapa sih negara orang boleh berangkat haji muda-muda, sehat-sehat berangkat haji? Kenapa negara kita nggak bisa? Pasti bisa kan? Mereka berpakaian merah macam ni, topi merah. Mereka ni adalah rakan-rakan dan sahabat yang dikenali sebagai lipan bara. Mereka ni memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu dan melihat serta memastikan jemaah-jemaah haji kita yang sesat jalan dan tidak tahu arah untuk kembali ke maktab masing-masing. Mereka ni lah dalam keadaan hujan, panas yang terik, akan sentiasa berada di luar Masjidil Haram, berada dalam Masjidil Haram untuk mencari mana-mana jemaah haji kita yang sesat. Saya mohon daripada rakan-rakan semua untuk mendoakan mereka ini, Allah kurniakan kebaikan kepada mereka dengan ganjaran pahala yang besar, kepada keluarga dan anak-anak mereka yang ditinggalkan di Malaysia. Mereka ini diberikan perlindungan Allah SWT, dibukakan rezeki mereka, asbab dan kesan daripada pengorbanan yang mereka lakukan untuk memastikan jemaah-jemaah haji Malaysia ini berada dalam keadaan selamat, tenang untuk menunaikan ibadat pada setiap tahun. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana mendoakan saya dan rombongan haji bersama-sama dengan Tasi Pengurusi, Tasi Rashid Husin, Pengurusi Tabung Haji, dan sudah tentu Tuan Haji Mustaqim Muhammad, CEO Tabung Haji, dan juga Tuan Haji Syam Harun, Ketua Rombongan Haji bagi jemaah-jemaah haji Malaysia bagi tahun 2025 ini. Jazakumullah khairal jazak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji balik bersambut. Alhamdulillah. Haji. Assalamualaikum. Haji. Macam mana perjalanan? Alhamdulillah. Saya rasa 48 hari punya ni. Okey. Mana tabung haji punya? Alhamdulillah. Terbaik. Okey, alhamdulillah. Kesihatan lah. Tiap minggu pergi klinik. Iya ke? Dia ada tengok doktor-doktor apa semua. Ya, okey. Saya dengan Tan Sri dengan CEO, kita ucapkan apa ni, semoga puan akan dapat haji yang mabrur kan, daripada ni ajar Allah beri kesihatan yang baik apa semua untuk teruskan kehidupan. 8 minggu ke 9 minggu. Aha. Dapat tahu. Oh iya ke? Oh tahniah. Di sana? Tahu di sana? Masya-Allah, Allah tu. Kan? Iya. Okey, tak apalah. Kita doakan. Moga bayi dalam tu sihat. Okey je? Okey, tahniah sekali lagi. Ni balik mana? Kedah ke? Tak, saya balik Selangor. Oh, sini je. Okey. Okey je. Tahniah, okey. Okey je. Tahniah. Okey ya? Semua Okey. Pergi berdua, balik bertiga. Tu kan? Tu anak? Tahniah. Cucu dah tu. Cucu ke berapa tu? Pertama. Masya Allah di sana. Okey je. Tahniah lah. Okey. Kat sana semua okey je?
Alhamdulillah. Ya. Okey, kita sama Tan Sri semua kita doakan ajar dapat haji yang mabrur. Ya, balik ni selamat apa semua. Jadi macam Nabi sebut balik tu haji macam seolah-olah macam bayi yang baru lahir. Ya? Okey. Tahniah Hajar. Ya? Sama. Kakinya pun dilapisi ya. Biar suci ya. Jemaah haji kita pun banyak bantu. Mudah urusan tabung haji. Ya? Tapi terbaik okey. Alhamdulillah. Tahniah Hajar. Alhamdulillah Hajar. Tahniah Hajar. Alhamdulillah. Tahniah Hajar. Ji, tahniah. Terima kasih. Okey, ya, alhamdulillah. Tabung haji terbaik. Ji, selamat kembali alhamdulillah. Ya, itu dah. Kan? Okey, alhamdulillah. Selamat juga sampai. Moga dapat haji yang mabrur. Terima kasih banyak, Captain. Terima kasih kerana berjaya bawa selamat jemaah haji kita. Diorang naik kapal terbang tu dengan doa semualah. Pada Captain, pada kru semua. Allah bagi kesihatan yang baik, bagi pahala yang banyak bawa jemaah pada tu. Masih. Masih. Boleh beredar sekarang. Okey. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih alhamdulillah. Terima kasih kan. Terima kasih bawa jemaah kita. Okey ya. Okey alhamdulillah. Okey, terima kasih. Kenapa fasilitas tenda jamaah haji reguler Indonesia terlihat tidak layak? Meskipun sudah bayar haji mahal hingga puluhan juta, kenyataannya fasilitas tenda jamaah haji reguler sangat sederhana bahkan bisa dibilang tidak layak. Lihat saja fasilitasnya memang mirip seperti tenda pramuka di sekolah. Hal ini berdasarkan temuan Pansus Haji Republik Indonesia ketika berkunjung ke tenda-tenda di Arafah dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI dikejutkan dengan kondisi tenda jemaah Indonesia yang dianggap tidak manusiawi. Kapasitas di dalamnya terlalu overkapasitas hingga terlihat sangat sempit dan sesak. Padahal penumpukan jemaah dalam satu tenda dapat membahayakan kenyamanan dan kesehatan, bahkan berisiko mengganggu kekhusyukan ibadah. Dalam satu tenda, tercatat terdapat hingga 300 orang, padahal kapasitas idealnya hanya 200 orang. Lihat saja, seperti tidak ada jarak antara tempat tidur satu dengan lainnya. Ini benar-benar tidak manusiawi. Karena saking sesaknya, banyak juga jamaah haji reguler yang memilih tidur atau istirahat di luar yang lebih luas. Jamaah haji reguler memang terkenal akan kesabarannya selama ibadah haji karena tidak mendapatkan haknya secara adil. Mulai dari bus yang terlambat menghantar mereka ke Arafah hingga tenda yang sempit dan bikin sesak. Lalu pertanyaannya, kemanakah dana haji yang sudah lunas mereka bayarkan? Kemarin tuh lewat di beranda video perpulangan jamaah haji dengan kondisi pesawat AC-nya itu mati sebelum berangkat, sehingga para jamaah kepanasan dan merasa sesak. Hal ini mengingatkan saya pada tahun 2024, saya pun mengalaminya. Nah, untuk tahun 2024 ibadah haji itu cukup tertib, pelayanan bagus, mobil segala macam lancar, alhamdulillah makanan pun melimpah. Namun ujiannya itu pas akhir perpulangan. Jadi setelah pemeriksaan barang selesai, diangkutlah para jamaah menuju pesawat menggunakan kendaraan seperti ini. Kita tuh muter-muter lama banget dalam keadaan berdempetan, tidak ada AC di mobil seperti ini, dan di sini banyak ibu-ibu yang mulai lemes, ada juga yang sampai pingsan. Setelah sampai ke pesawat, semua jamaah masuk, ternyata AC-nya mati karena ada sedikit masalah, kata pramugarinya. Jamaah semakin bertambah kepanasan, terutama ibu-ibu yang menggunakan baju berlapis-lapis. Di sini pun ada yang kembali pingsan. Alhamdulillah setelah terbang lumayan tinggi, AC-nya mulai terasa. Nah, lama-lama jadi dingin, jamaah di sini udah bisa istirahat dengan tenang menikmati perjalanan untuk pulangnya. Wakil Menteri Agama marah-marah. Kita ini bangsa yang besar. Seragam warna telur bebek tak dikenal askar. Petugas haji diusir. Loh, kok bisa? Ini, itu tadi saya bilang, kalau kita ini berwibawa ya sebagai bangsa yang besar, itu harus ada komunikasi antara kami Kementerian Agama dengan dubes terhadap pemerintah Arab Saudi agar yang baju-baju gini ini jangan diperlakukan macam jemaah biasa. Jadi mereka naik ke atas diusir. Saya aja tadi ambil posisi yang nggak ada orang, posisi doa, diusir. Tapi saya marah.
Jadi memang harus ada kesepakatan bahwa petugas kita boleh melaksanakan tugas, tapi dikasih tanda kayak dari kerajaan, apa namanya, pasrah atau apa, kalau diusir ini. Jadi mereka itu memang ingin mendampingi ke atas, tapi diusir. Tapi kalau ada beberapa polisi, sedang malah dipanggil nggak sama perlakuan mereka. Mereka perlu ada kesepakatan, kasih tanda. Itu mungkin rekomendasi. Kenapa hal-hal macam ini tak pernah ada di Malaysia? Nah, ini yang membuat perbedaan mentaliti rakyat Indonesia dan juga kekuatan agama Islam di Indonesia dan juga Malaysia. Meskipun Malaysia itu hanya 63% umat beragama Islam dari seluruh masyarakatnya. Sementara di Indonesia 87 sudah mendekati 90% umat beragama Islam di Indonesia. Tetapi soal adab, kesopanan dan juga ketaatan beragama, kenapa kita kalah dengan Malaysia? Apalagi soal budaya-budaya jamaah haji yang barusan kita tengok macam ini. Karena Islam Malaysia di bawah naungan kerajaan. Selain ustadz, kerajaan juga selalu meninjau. Bahkan ustadz-ustadz ataupun ulama-ulama di Malaysia itu kalau tak ada izin dari kerajaan tak boleh menyebarkan. Takutnya nanti menimbulkan kemelencengan umat beragama Islam. Bahkan takutnya nanti membawa budaya-budaya yang tak masuk akal. Itulah alasannya Malaysia itu agamanya sangat kuat. Karena semuanya juga dikawal oleh kerajaan. Jadi fungsi menteri agama Islam di Malaysia itu sangatlah terpengaruh. Kalau kita bandingkan dengan di negara kita, di Indonesia, ya memang di negara kita ini masih ramai yang menggunakan budaya-budaya macam itu. Itu kalau nggak salah budaya peninggalan Hindu ya, ataupun India. Orang kata macam itu, orang kata lah. Tapi sampai saat ini masih ramai. Dan kalau kita pikir-pikir dengan logika memang tak masuk akal, geng. Seperti minum basuhan kaki, lepas itu mau jalan harus dilapisin kain biar nampak suci, lepas itu pamer harta, memakai pakaian-pakaian yang menyala dan lain-lainnya. Ini menurut saya memang lah ya, tak semuanya di Indonesia macam itu. Tapi ini menurut saya kurang sopan karena kita menunaikan ibadah haji itu bukan untuk disanjung, bukan untuk dipuji, tapi mensucikan hati agar boleh mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah nggak ada jabatan dan lain-lainnya. Apa salahnya kalau kita tengok macam di Malaysia? Kenapa di Malaysia tak ada hal macam ini? Kembali lagi saya ulang, karena di Malaysia semuanya itu dikawal oleh pihak kerajaan. Nah, pertanyaannya, kenapa di Indonesia tak boleh macam itu, sementara di Indonesia juga ada menteri agamanya? Mungkin saking degilnya ataupun budaya-budaya macam ini turun-temurun dari nenek moyang kita. Jadi pengakuan ataupun kepercayaan orang Indonesia yang penting tak buat kecoh tak apalah. Sementara ini sudah melenceng ataupun tak ada di ajaran agama Islam seperti budaya-budaya macam ini. Itu menurut saya pribadi. Kalau menurut kalian itu macam mana? Saya tahu video ini pasti menimbulkan pro dan kontra, tapi pro dan kontra hari ini menunjukkan hal-hal yang positif untuk menuju kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doa bersama-sama khususnya untuk yang beragama Islam, semoga kita boleh juga berkunjung ke tanah suci sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.